untuk yang sudah tenang di sana. Seberapapun kalian jauh pergi, secepat apapun kalian pergi, seberapa sedihnya luka yang tertinggal di sini, selalu ada ruang di hati yang tidak pernah tergeserkan sedikit pun. Selalu ada saja memori yang selalu datang mengundang rindu, mengundang memori-memori indah, mengulang momen-momen yang pernah terlewatkan bersama. Sesak di dada menahan luka dan juga rasa duka. Sesak di dada menyimpan rasa yang tak terduga. Hanya berbekal ikhlas, kami bisa bertahan. Hanya berbekal ikhlas, kami harus menerimakan. Hanya berbekal ikhlas, kami harus lapang ketika kalian pergi. Dengan cara yang tak pernah kami bayangkan. Namun semua takdir dan jalan Tuhan. Hanya saja, masih adakah di dunia ini hukum yang masih bisa kami percayai? Masih adakah hukum yang memberikan keadilan untuk kami ketika kami diminta untuk ikhlas untuk menerima? Apakah kami juga harus ikhlas melepas mereka yang menjadi pengantar orang-orang tersayang kami pergi? Tak ada lagi meja makan yang berisikan bapak di rumah. Atau tak ada lagi aroma masakan ibu di rumah. Dan tak nampak lagi ucapan salam di menjelang senja menyambut anak terkasih kami pulang. Kami rindu bapak pulang. Kami rindu ibu kami pulang. Dan kami rindu anak-anak kami pulang. Tapi kini mereka benar-benar pulang ke tempat mereka harus pulang. Suara itu tak terdengar lagi. Aroma itu tidak tercium lagi. Rindu ini pun tak terbalaskan. Hanya doa yang kami beri. Semoga semesta mengamini. Dan semoga semesta menyampaikan rasa rindu ini. Berdasarkan data kepolisian, rata-rata 3 orang meninggal dunia setiap jamnya akibat kecelakaan. Hari peringatan sedunia untuk korban lalu lintas jalan 2023 bertema Justice dengan slogan Support, Remember, and Action. Bersama-sama kita support keluarga, sanak saudara, hingga kerabat yang telah ditinggalkan orang-orang tercintanya. Mengingat mereka yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan melaksanakan aksi berupa kegiatan untuk mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan akan kesetaraan hak. Perilaku yang mengutamakan pentingnya arti sebuah budaya lalu lintas yang berkeselamatan. Halo, nama saya Azimar, saya berusia 37 tahun dan saya adalah seorang dokter. Saya dan kedua anak saya sempat mengalami sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi akibat supir yang mengantuk dan menabrak pembatas jalan tol. Akibat dari kecelakaan tersebut, saya mengalami patah pada tulang punggung, patah pada jari tangan, dan patah pada tulang rusuk. Anak saya yang kecil mengalami patah pada tulang hidung dan anak saya yang besar mengalami memar pada tubuhnya. Karena kecelakaan tersebut juga saya dan anak saya mendapatkan perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 2 minggu dan harus menjalani operasi. Jelas karena kecelakaan tersebut kami juga mengalami trauma. Ya agak takut ya kalau berada di jalan tol dengan kecepatan mobil yang cukup tinggi, tapi untungnya tidak berlangsung terlalu lama. Selain itu juga karena harus melakukan operasi, ya jelas ada biaya yang harus keluar dan cukup banyak, belum lagi menjalani rehabilitasi setelah operasi. Pesan saya,
Mungkin terdengar klise dan standar ya, tapi ya karena memang ternyata ini penting. Jadi jangan pernah memaksakan menyetir ketika kita merasa mengantuk, dan jangan merasa kita pasti tahan atau pasti kuat. Kalau memang ada rasa lelah dan mengantuk, segera berhenti dan beristirahat sejenak. Jangan memaksakan diri, kita perhatikan keselamatan kita dan juga keselamatan orang-orang di sekitar kita. Kecelakaan lalu lintas di Jatinangor sudah banyak terjadi, dan beberapa korbannya adalah mahasiswa dari Unpad. Untuk itu, kami dari Cars Indonesia yang saat ini kami banyak merupakan member kami adalah mahasiswa Unpad, kami ingin memberikan edukasi dan juga advokasi kepada pihak-pihak terkait agar terutama mahasiswa Unpad agar lebih berhati-hati di jalan, khususnya di sekitar kampus Unpad sendiri yang memang kebetulan adalah berada di titik pertemuan antara Kota Bandung dan juga kabupaten yang lain, sehingga memang di sini banyak mobil-mobil besar, banyak lalu lalang bis dan sebagainya, sehingga memang mahasiswa Unpad ini harus lebih berhati-hati lagi. Saya Indah dari Cars Indonesia. Ini salah satu kegiatan yang mendukung WDOR atau Hari Mengenang Korban Kecelakaan Sedunia, yang dimana angka kecelakaan di pintu perlintasan ini cukup tinggi, yang dimana salah satunya di pintu perlintasan Andir ini pernah terjadi temperan kendaraan bermotor dengan kereta api. Dan kami mengimbau kepada warga Kota Bandung untuk menekan angka kecelakaan di pintu perlintasan sebidang, baik yang menerobos pintu perlintasan maupun melawan arus, itu harus tertib. Ketika pintu perlintasan sudah berbunyi, tengok kanan kiri, jangan menerobos pintu perlintasan ketika sudah akan menutup. Tetap hati-hati di jalan, karena dicium kereta api itu hanya sekali seumur hidup. Oke, nama saya Kudi Rukadi sebagai relawan Sabtu Seru yang selalu melakukan kegiatan bersama siswa-siswa sekolah dasar di Kota Bandung, selalu mengajak dan mengedukasi siswa-siswa khususnya di bidang disiplin tertib lalu lintas serta gerakan ambil sampah. Pada para pengguna jalan harus selalu tertib, saling menghargai, saling menghormati sesama pejalan kaki atau sesama pengendara yang lain. Saya Andini sebagai pegiat jalan kaki ingin menghimbau kepada masyarakat Kota Bandung agar tertib lalu lintas. Saya dengan teman-teman pagi ini melakukan kegiatan rutin berupa Jumat Baik Berbagi yang juga diiringi dengan kegiatan kampanye untuk memperingati Hari Korban Laka Lantas Sedunia yang diperingati setiap tahunnya. Saya berharap kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya kami untuk bisa memberikan contoh baik kepada para pesepeda untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dan mengikuti semua aturan berlalu lintas. Buat teman-teman pesepeda khususnya, tetap tertib, tetap patuhi aturan lalu lintas, dan jangan menerobos lampu merah. Sudah terlalu banyak korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Jalan kaki menjadi golongan yang paling rentan karena tidak memiliki perlindungan. Kerentanan itu membuat jalan kaki menempati posisi teratas dalam hierarki pengguna jalan. Dengan momentum WDOR 2023, mari kita tumbuhkan kembali kesadaran tertib berlalu lintas. Saya Rehan Aulia dari Kota Bandung mengajak warga Bandung untuk beralih ke kendaraan umum. Selain dapat mengurangi kemacetan, kendaraan umum dapat juga mengurangi kecelakaan. Semakin sedikit pengguna kendaraan dan semakin banyak jalan kaki, jalanan kita akan semakin aman. Saya Roni dari komunitas Cepot Lipat Bandung. Sudah banyak korban kecelakaan berjatuhan di jalan raya. Banyak keluarga yang kehilangan karena salah satunya adalah kecerobohan dari kita sendiri. Mari kita tingkatkan kedisiplinan berlalu lintas, kita jaga keselamatan di jalan raya. Saya Aden Ahmad ME, Komunitas Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Jawa Barat, mengimbau atau mengajak kepada seluruh pengguna jalan raya, baik pesepeda, pengguna sepeda motor maupun mobil, untuk disiplin berlalu lintas agar kita selalu diberi keselamatan di perjalanan tersebut. Setiap detiknya hampir 3 orang mengalami kecelakaan di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, mari kita disiplin berlalu lintas agar kita selalu selamat sentosa sampai ke tujuan. Ya, masih meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh berbagai faktor,
menuntut pelayanan kesehatan lebih cepat dan tepat. Namun, keberadaan petugas kesehatan saja tidak cukup untuk mengoptimalkan layanan. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat di sini sangat dibutuhkan. P3K pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan kecelakaan pada pertolongan pertama. Sehingga upaya itulah yang terus kami support, upaya itulah yang terus kami promote kepada masyarakat, bagaimana caranya masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif, cepat dan tepat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. WDOR 2023, Remember, Support, Action. WDOR 2023, Remember, Support, WDOR 2023, Remember, Support, Action. WDOR 2023, Remember, Support, Action. WDOR 2023, Remember, Support, Action. Dalam rangka Hari Peringatan Sedunia untuk Korban Lalu Lintas Jalan, WDOR 2023, Remember, Support, Action.